Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video saya yang sebelumnya sudah dibahas tentang dysmenorrhea, nyeri saat menstruasi. Nah, tetapi belum dijabarkan secara jelas tentang bagaimana cara mengobatinya ataupun mengatasinya di rumah karena durasinya terlalu panjang. Jadi dibuatkan video di part ini supaya lebih paham, lebih jelas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara ampuh mengatasi nyeri menstruasi di rumah. Nah, teman-teman, untuk mengobati nyeri menstruasi ataupun pengobatan nyeri menstruasi di rumah memang ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, kompres air hangat. Teman-teman bisa mengurangi nyeri, bisa mengurangi tegang, bisa mengurangi kram saat menstruasi itu dengan cara mengompres dengan air hangat. Pakai botol ataupun memang alat kompres khusus yang bisa teman-teman kompres di perut supaya lebih rileks peredaran darah lebih lancar tegang menjadi tidak tegang, yang kram jadi nggak kram lagi. Nah, ini bisa teman-teman coba, ataupun misalkan teman-teman bisa menggunakan botol yang diisi dengan air hangat dibalut dengan handuk tipis. Nah, ataupun teman-teman supaya lebih relaksasi saat mandi itu berendam di air hangat. Nah, ini juga patut teman-teman coba. Yang kedua, aktif bergerak. Nah, memang namanya saat menstruasi nyeri teman-teman akan merasa lebih nyaman itu berbaring, lebih nyaman banyak istirahat. Nah, itu sebenarnya gak begitu betul. Karena teman-teman jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, untuk tidur-tiduran teman-teman tetap harus aktif bergerak ataupun olahraga ringan. Nah, karena dengan aktif bergerak ataupun olahraga ringan ini nanti akan mengeluarkan endorfin Nah, jadi ini fungsinya untuk mengurangi rasa sakit ataupun rasa nyeri. Nah, jadi teman-teman bisa yoga, jogging ataupun jalan santai supaya tetap aktif bergerak. Yang ketiga, pilih jenis makanan. Nah, teman-teman harus memilih jenis makanan yang tepat. Teman-teman harus menjauhi makanan yang dirasa bisa memicu nyeri menstruasinya bertambah. Misalkan makanan yang tinggi lemak, kemudian makanan yang tinggi gula, dan makanan yang terlalu asin ataupun makanan yang tinggi garam. Kemudian minuman pun juga seperti itu. Minuman berkafein, minuman bersoda, minuman beralkohol. Nah, kalau teman-teman tetap mengkonsumsi makanan-makanan ini nyeri menstruasinya itu bertambah menetap bisa malah nanti teman-teman akan semakin nyeri. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium omega 3 ataupun makanan yang mengandung tinggi zinc. Nah, ini penting supaya nanti teman-teman tidak anemia saat menstruasi. Yang keempat, minum teh chamomile. Nah, teman-teman teh chamomile ini dia ada namanya senyawa anti nyeri alami. Jadi dia bisa membantu mengurangi rasa nyeri ketika teman-teman menstruasi sesekali misalkan entah pagi ataupun sore minum teh chamomile Nah, ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Nah, ini bisa teman-teman coba. Nggak perlu dipakai gula, jadi teh chamomile aja. Yang kelima, minum jahe. Nah, teman-teman, jahe ataupun wedang jahe ini sudah terkenal dari dulu Jadi sering digunakan orang untuk minuman ketika sakit ketika nyeri. Karena jahe juga membantu mengurangi peradangan rasa nyeri head ataupun menstruasi, kemudian juga mengurangi rasa mual. Nah, ketika teman-teman nyeri menstruasi nggak ada salahnya teman-teman minum wedang jahe ataupun minum jahe. Yang keenam, hindari stres. Saat menstruasi memang wanita ataupun perempuan biasanya moodnya nggak stabil moodnya naik turun berubah-ubah. Nah, walaupun begitu jangan sampai teman-teman jadi stres. Kalau stres nyeri menstruasi bisa menetap. Nah, jadi mengurangi stres bisa membantu meredakan nyeri menstruasi. Teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Mulai nonton TV, baca buku, main musik ataupun olahraga yoga dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman itu tadi bahan-bahan alami ataupun cara alami yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi rasa nyeri, mengatasi rasa nyeri saat menstruasi datang.
ya, khususnya orang-orang yang mengalami dysmenorrhea. Nah, ada juga obat pereda nyeri yang aman digunakan di rumah yang bisa teman-teman konsumsi. Obatnya itu apa ya? Paracetamol ya. Paracetamol ini bisa sebagai anti nyeri. Ya, teman-teman bisa membeli paracetamol di apotek ya. Ini bisa dibeli tanpa resep dokter karena ya termasuk obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Ya, tetapi walau begitu tetap minum sesuai dengan aturan pakai ya. Baca di bagian belakang obatnya bagaimana cara pemakaiannya, dosisnya berapa, maksimal penggunaannya berapa. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah mencoba tips-tips alami tadi dan juga pereda nyeri tadi, ya keluhan masih saja, ya malah bertambah parah, disertai dengan demam, ataupun memang tidak ada berkurang-kurangnya, ya ditambah keluhan mual muntah, ya tidak membaik, ya tidak ada salahnya teman-teman berkonsultasi ke dokter. Ya apalagi kalau seandainya nyerinya itu selama menstruasi sampai selesai menstruasi, nggak ada berkurang-kurangnya, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya semoga dengan cara yang tadi ya sudah selesai masalahnya, jadi nggak perlu ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.